Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang permasalahan yang saya hadapi selama mengajar di kelas 11. Materinya tentang kesetimbangan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana cara memecahkan masalah yang saya hadapi selama mengikuti atau melaksanakan pembelajaran materi kesetimbangan di kelas 11 untuk mata pelajaran kimia. Yang pertama adalah tentang masalah apa yang selama ini dirasakan oleh siswa, yaitu mereka kurang bisa memahami perbedaan antara reaksi reversible dan reaksi irreversible. Walaupun sudah diberikan gambaran menggunakan ilustrasi, gambar, dan penjelasan mengenai perbedaan antara kedua jenis reaksi tersebut, namun tetap saja siswa tidak bisa dengan tepat membedakan antara reaksi reversible dengan reaksi irreversible. Sebagaimana diketahui, reaksi reversible adalah reaksi yang dapat balik, sedangkan reaksi irreversible adalah reaksi yang tidak dapat balik, atau istilah lainnya adalah reaksi yang berkesudahan. Ini akar masalah yang bisa ditemukan pada kasus ini adalah bahwa saya sebagai guru ternyata tidak bisa waktu memberikan materi itu memberikan contoh yang konkret, fakta atau contoh-contoh yang terkait dengan dua jenis reaksi tadi yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga walaupun diberikan gambaran, misalnya reaksi yang paling sederhana sekalipun antara reaksi-reaksi tertentu, misalnya antara gas nitrogen direaksikan dengan, apalagi ini menggunakan gambaran-gambaran simbolik yang agak kurang bisa juga dipahami dengan mudah, dicerna dengan gampang oleh siswa, seperti rumus-rumus kimia atau persamaan-persamaan reaksi. Ini agak sulit dipahami dengan baik. Nah, ketika saya menuliskan hal seperti ini, misalnya pembentukan amoniak, ini kan bukan senyawa-senyawa yang familiar yang ada di kehidupan mereka, sehingga ini agak sulit bagi anak-anak untuk memahami tentang jenis-jenis reaksi yang seperti ini. Ketika saya katakan bahwa reaksi ini dapat balik, mereka tidak bisa menangkap pengertiannya, apa yang dimaksud dengan reaksi yang dapat balik. Kemudian karena nalar anak juga terbatas, sekali lagi itu karena pengalaman empirisnya yang kurang mendukung, sehingga untuk memahami tentang perbedaan reaksi yang dapat balik dengan yang tidak itu juga agak sulit. Yang berikutnya adalah adanya literasi yang masih rendah, siswa masih kurang punya waktu yang cukup untuk menggali segala hal yang terkait dengan materi itu dari beberapa sumber di hari-hari sebelumnya. Sekarang alternatif solusi yang pertama adalah guru sebaiknya atau saya sendiri memilih pemodelan pembelajaran yang tepat, yaitu pembelajaran yang lebih kepada kemampuan siswa untuk menggali informasi itu dengan cara sendiri, ditemukan sendiri, yang secara intuitif atau secara pengalaman, secara empiris mereka dapatkan, atau yang biasa kita kenal dengan pola discovery learning. Sehingga saya dalam kelas nanti mestinya menggunakan metode pembelajaran yang seperti itu, adanya pengamatan, adanya pembuktian, dan akhirnya siswa menemukan sendiri apa yang dimaksud dengan reaksi reversible dan irreversible. Atau kalau tidak, itu berikan contoh-contoh reaksi reversible dan irreversible yang bisa dilihat atau dalam kehidupan sehari-hari ada. Jangan menggunakan amoniak yang agak sulit bisa mereka cerna dengan baik. Jadi harus menggunakan contoh-contoh reaksi yang sederhana dan bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, saya akhirnya memilih untuk selain dari metode pembelajarannya, saya juga memberikan contoh-contoh demonstrasi di depan kelas
yaitu yang pertama adalah membakar tisu. Jadi tisu dibakar, kemudian terjadilah reaksi pembakaran, dan pada akhirnya anak bisa melihat bahwa ternyata hasil dari pembakaran tisu ini itu adalah abu dan beberapa tercium bau gas. Itu kalau saya tanya apakah bisa dikembalikan abu ini menjadi tisu kembali, itu anak dengan yakin mengatakan tidak bisa. Ketika mereka mengatakan abu tidak bisa dikembalikan menjadi tisu lagi, itulah yang disebut dengan reaksi yang irreversible. Selanjutnya, demonstrasi berikutnya adalah dengan menggunakan eksperimen botol biru. Ini adalah salah satu contoh reaksi kimia yang pada saat kita menggunakan suatu senyawa kimia yang paling sederhana, yaitu saya menggunakan natrium hidroksida atau soda api dengan ditambah gula. Ini sederhana aja, dengan gula pasir kemudian dicampur, lalu ditambahkan suatu indikator metilen biru. Ini saya masukkan, lalu kemudian oleh anak terlihat ini berwarna biru. Tapi lambat laun setelah ditutup, ini dibiarkan tertutup, maka akan berubah menjadi berwarna bening. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa reaksi sedang berlangsung dan adanya perubahan dari awal, ini adalah reaktan, dan kemudian bisa berubah menjadi produk. Tetapi kemudian saat botol ini yang sudah berubah warna menjadi bening dikocok, maka ternyata bisa kembali menjadi warna biru. Nah, dari situ bisa terlihat bahwa reaksi ini bisa bolak-balik, bisa berubah jadi warna bening atau tidak berwarna, dan setelah dikocok bisa balik menjadi berwarna biru kembali. Paling tidak dari gambaran itu anak bisa membedakan bahwa reaksi itu ada yang tidak bisa dikembalikan, seperti abu menjadi tisu lagi, dan ada juga reaksi yang bisa dikembalikan, seperti perubahan warna pada eksperimen botol biru. Nah, setelah saya coba dengan metode ini, ternyata sebagian besar siswa itu bisa mengamati perbedaan antara dua jenis reaksi yang tadi. Ternyata ada perbedaan yang bisa yang mencolok bahwa ada reaksi yang reversible, ada yang reaksi irreversible. Nah, kenapa saya sampai bisa menemukan solusi yang tadi? Itu salah satunya adalah karena kami membuka diri untuk membuka komunikasi dalam komunitas di dalam sekolah. Ini kita sebenarnya tidak secara resmi dalam bentuk MGMP, hanya sebuah komunitas obrolan antara guru untuk mencari solusi dari masalah dalam bentuk komunitas dan diskusi antar kita. Sampai akhirnya ada beberapa rekan guru yang memberikan alternatif solusi dari masalah yang saya sampaikan. Yang berikutnya, sumber rujukan ini adalah juga dari data hasil refleksi. Ini siswa setelah belajar ditanya apa masalahnya, sudah paham atau tidak. Itu dari hasil refleksi, ternyata mereka menunjukkan adanya ketidakpahaman terhadap perbedaan reaksi reversible dan reaksi reversible. Nah, ini yang saya lakukan untuk dapat memecahkan masalah di periode bulan November kemarin. Semoga setiap ada masalah selalu ada solusi dan akan bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menyerap materi yang saya sampaikan. Ke depan barangkali kegiatan diskusi dengan rekan sejawat akan selalu dilakukan dan penting bisa dikembangkan di sekolah. Demikian solusi atau pemecahan masalah yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.